Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran jarak jauh mata pelajaran biologi kelas 10 SMA Negeri 8 Kota Bengkulu. Kali ini topiknya masih sama dengan yang kemarin, yaitu tentang keanekaragaman hayati. Sedangkan judulnya untuk hari ini adalah manfaat dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Untuk kompetensi dasar hari ini masih sama dengan yang kemarin. Sedangkan indikator yang ingin dicapai pada pembelajaran hari ini adalah setelah proses pembelajaran, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan manfaat keanekaragaman hayati. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan penyebab hilangnya keanekaragaman hayati. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Baik, kita masuk yang pertama adalah manfaat keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia sangatlah bermanfaat. Adapun manfaat keanekaragaman hayati antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber pangan atau makanan. Banyak sekali tumbuhan maupun hewan yang dapat kita jadikan sebagai sumber makanan. Yang kedua, sebagai sumber sandang dan papan, atau disebut juga dengan sebagai sumber pakaian dan perumahan. Contoh, sumber sandang seperti kapas, ulat sutra. Sedangkan contoh sebagai sumber papan adalah kayu jati, kayu nangka, alang-alang, dan sebagainya. Yang ketiga, sebagai sumber obat. Banyak sekali tumbuhan dan hewan yang dapat kita jadikan sebagai obat-obatan. Contoh, temulawak, kencur, lontar, dan lain-lain. Yang keempat, sebagai sumber kosmetik. Contoh, kemuning yang dapat kita manfaatkan untuk lulur, minyak kelapa yang dapat kita gunakan sebagai pelemas rambut, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, sebagai sumber pendapatan atau devisa. Contoh, kayu, rotan, dan karet dapat digunakan sebagai bahan industri yang nantinya dapat menghasilkan uang. Yang keenam, sebagai sumber plasma nutfah atau sumber gen. Yang ketujuh, manfaat ekologi. Keanekaragaman hayati dapat mempertahankan keberlanjutan ekosistem. Yang kedelapan, manfaat keilmuan. Keanekaragaman hayati dapat digunakan sebagai lahan penelitian dan pengembangan ilmu. Dan yang kesembilan, manfaat keindahan. Keanekaragaman hayati dapat memperindah lingkungan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa keanekaragaman hayati di Indonesia sangatlah tinggi. Akan tetapi, keanekaragaman hayati di Indonesia maupun di dunia mengalami pengurangan terus-menerus hingga berada pada tingkat yang mencemaskan. Adapun penyebab hilangnya keanekaragaman hayati adalah sebagai berikut. Yang pertama, fragmentasi dan hilangnya habitat. Fragmentasi habitat merupakan proses perubahan lingkungan yang dapat menyebabkan spesiasi. Spesiasi dapat menyebabkan kepunahan spesies tertentu dan membentuk spesies baru. Contoh fragmentasi habitat
hilangnya berbagai jenis tumbuhan dan hewan akibat penebangan hutan untuk tujuan komersial, misalnya untuk bahan bangunan, pembuatan kertas, pensil, dan tisu. Yang kedua, introduksi spesies. Introduksi spesies adalah upaya mendatangkan spesies asing ke suatu wilayah yang sudah memiliki spesies lokal. Contoh, punahnya jenis padi tradisional akibat penggunaan padi unggul. Yang ketiga, eksploitasi berlebihan pada spesies hewan dan tumbuhan. Contoh, badak Jawa dan badak Sumatera yang saat ini sudah diambang kepunahan akibat diburu oleh manusia secara berlebihan. Yang keempat, pencemaran tanah, air, dan udara. Polutan dapat mencemari ekosistem dan dapat mengeliminasi populasi atau spesies yang sensitif. Yang kelima, perubahan iklim global. Efek samping pencemaran udara adalah pemanasan global yang dapat menyebabkan naiknya suhu bumi. Banyak spesies hewan maupun tumbuhan yang tidak dapat bertahan hidup akibat kenaikan suhu bumi. Dan yang keenam, industrialisasi kehutanan dan pertanian. Dahulu, para petani memelihara tanaman dan hewan yang beraneka ragam. Tetapi, sekarang petani cenderung memelihara tanaman atau hewan yang lebih menguntungkan saja. Sehingga, sekarang keanekaragaman tumbuhan dan hewan semakin menurun. Baik, tadi kita sudah mengetahui penyebab hilangnya keanekaragaman hayati. Sekarang, bagaimana upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia? Upaya pelestarian keanekaragaman hayati merupakan tanggung jawab bersama dan harus dilaksanakan secara ketat karena sudah banyak jenis tumbuhan dan hewan endemik telah berada di ambang kepunahan. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, pelestarian secara ex situ, yaitu upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di luar habitat aslinya. Contoh, kebun koleksi, kebun botani atau kebun raya, dan kebun binatang. Upaya yang kedua adalah pelestarian secara in situ. Pelestarian secara in situ adalah pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di tempat hidup atau habitat aslinya. Contoh, Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, hutan lindung, dan sebagainya. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Jika ada yang kurang paham atau kurang jelas, silakan menghubungi Ibu melalui WA grup kelas kita. Dan Ibu akhiri pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.